Assalamualaikum sahabat YouTube. Kali ini saya mau sedikit bercerita tentang Gunung Cikuray Garut. Sejarah Gunung Cikuray asal-usul dan kisah pertapaan para pendeta. Setiap gunung pasti mempunyai misteri, sejarah dengan cerita mitos legenda di dalamnya. Sama halnya dengan gunung-gunung lain. Sasakla Gunung Cikuray memiliki misteri cerita mistis berbau hal-hal gaib seperti munculnya makhluk menyeramkan yang tidak diinginkan. Banyaknya kata kunci yang diketikkan untuk mencari tentang sejarah dan legenda Gunung Cikuray di blog Info Paguci ini membuat saya mencari informasi tentang hal tersebut. Sekilas tentang Gunung Cikuray. Gunung Cikuray merupakan gunung yang berada di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Gunung tertinggi ketiga di Jawa Barat setelah Gunung Pangrango ini memiliki ketinggian kurang lebih sekitar 2000 meter di atas permukaan laut, mdpl. Gunung Cikuray merupakan gunung yang sering didaki bagi para pecinta alam, terutama bagi para pecinta alam yang berada di Kabupaten Garut. Negeri di atas awan membuat Cikuray menjadi spot terbaik untuk menikmati luasnya hamparan awan negeri para bidadari. Sejarah dan asal-usul Gunung Cikuray. Beberapa naskah kuno menyebutkan bahwa Gunung Cikuray sebagai Gunung Larang Sri Manganti. Hal ini juga diperkuat oleh para ahli sejarah. Sri Manganti. Konon, dulu di lereng gunung ini terdapat tempat yang disebut Mandala, yaitu pemukiman para pendeta. Mandala ini menjadi tujuan untuk mencari dan menuntut ilmu serta menjadi cikal bakal tradisi tulis-menulis kerajaan Pajajaran pada abad ke-17. Pada abad ke-17, lereng Gunung Cikuray menjadi Mandala, yaitu pusat pertapaan para pendeta dan kegiatan tulis-menulis kerajaan Pajajaran. Di tempat inilah tradisi kerajaan Sunda dalam bidang tulis-menulis berlangsung. Banyak naskah Sunda kuno yang ditulis saat itu dan menjadi pusat penelitian para ahli. Bukti-bukti tertulis mengenai Mandala ini masih tersimpan di sebuah cagar budaya Ciburuy di Kecamatan Cigeduk. Dengan peristiwa ditemukannya naskah lontar Sunda Kuna di sekitar daerah itu oleh Raden Saleh tahun 1856, yang kemudian diserahkan pada Batavia AC Genutschap, sekarang Museum Nasional Jakarta. Naskah lontar terdapat pada Kropak No. 410 dan diberi tulisan, Carita Pakuan naskah Raden Saleh, pantun Sunda pada daun lontar, penulisannya Kairaga, cucu pertapa di Gunung Cikuray, CM. Pleite, TBG. 1914, halaman 371. Adalah Kairaga, seorang pertapa yang berada di Gunung Larang Sri Manganti ini yang sering menulis. Dapat kita baca keterangannya dari Ratu Pakuan, 1970, karya Atja dan Tiga Pesona Sunda Kuna, 2009, susunan J. Norduin dan Atto. Berdasarkan kedua buku tersebut, Kairaga adalah pertapa yang tinggal di sekitar Sutanangtung, Gunung Larang Sri Manganti. Bukti kepenulisan Kairaga dinyatakannya dalam bentuk kolofon pada masing-masing naskah yang ia tulis adalah. Pada Kropak 410 dan 411, ada keterangan, Sadupun, Sugan Ayah Sastra Lewih Sudaan, kurang wuhan. Benang diajar nulis di Gunung Larang Sri Manganti dan benang nganggeskeun di Sukra Wage Gunung Larang Sri Manganti. Dan benang nganggeskeun di Sukra Wage Gunung Larang Sri Manganti. Ini carik Kairaga, maaflah, bila ada tulisan berlebih. Mohon dikurangi, jika kurang tambahi. Hasil belajar menulis di Gunung Larang Sri Manganti dan telah selesai dituliskan pada hari Jumat Wage di Gunung Larang Sri Manganti. Ini juru tulis Kairaga. Atja. 1970 dan Undang Adarsa, 2007. Demikian pula Carita Purnawijaya, Kropak 416, dan Dharmajati, Kropak 423,
keduanya menunjukkan keterangan yang sama. Kata-kata yang dimaksud adalah, Sugan aya sastra ala Dema. Sugan salah gantian, Sugan kurang wuhan. Benang kai raga nulis, di Gunung Larang Sri Manganti, kalaulah ada tulisan jelek dan sia-sia, jika keliru perbaikilah, apabila kurang harap dilengkapi. Sejak abad ke-19 lereng Gunung Cikuray mulai dibuka untuk dijadikan lahan perkebunan teh. Salah satu perkebunan teh yang terkenal pada masa itu adalah Perkebunan Waspada, perkebunan yang berada di sekitar wilayah Cikajang. Perkebunan ini dikelola oleh Karel Frederik Holle, K.F. Holle, yang dikenal juga sebagai penasihat pemerintah kolonial Belanda untuk urusan masyarakat pribumi. Waspada menjadi terkenal karena Holle menjadikan perkebunan ini sebagai tempat bereksperimen yang menggabungkan bisnis dan idealisme kebudayaan dengan tujuan memberdayakan masyarakat pribumi. Mika lahirlah dari tempat ini berbagai inovasi di bidang kebudayaan dan pertanian, di antaranya pembudidayaan ikan air tawar, peternakan domba, dan sistem sengket untuk lahan pertanian. Dewasa kini, naskah-naskah kuno terkait Gunung Larang Sri Manganti, sejarah Gunung Cikuray tersimpan di situs Kabuyutan Ciburuy, Garut. Selain naskah kuno, peninggalan sejarah lainnya yang terdapat di situs Ciburuy ini antara lain keris, bende, lonceng yang terbuat dari perunggu, kujang, senjata Prabu Siliwangi, trisula, tombak, dan tulisan Jawa kuno yang ditulis oleh Prabu Kian Santang di atas daun nipah dan daun lontar. Masyarakat sekitar secara rutin mengadakan upacara pencucian keris yang dilaksanakan setiap 1 Muharram. Di kawasan situs Ciburuy juga terdapat larangan berupa pantangan di mana setiap hari Jumat dan hari Selasa tidak boleh seorang pun memasuki kawasan situs Kabuyutan Ciburuy. Selain itu banyak hal mistis yang diceritakan para pendaki dari berbagai daerah di blognya masing-masing tentang pengalamannya mendaki Gunung Cikuray. Terlepas dari benar atau tidaknya, percaya atau tidak percaya, itu semua kembali pada diri masing-masing. Hal perlu digarisbawahi yaitu sebaiknya kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan adat istiadat kebudayaan serta aturan yang berlaku. Itulah sedikit ulasan asal-asal cerita Gunung Cikuray. Oke sahabat, terima kasih. Dimohon dukungannya dengan share video ini, like, komentarnya, dan juga aktifin loncengnya. Terima kasih.